Ini adalah jantung negara Menjia. Semua orang bilang di sini emas bertebaran di mana-mana. Ada yang cuma tidur, udah bisa dapat kekayaan setengah umur. Aku si Zhongyu. Di permukaan, aku buruh ilegal, tapi sebenarnya, aku punya identitas lain. Sure Zhongyu. Hai. Polisi Menjia bobrok banget. Dari level menengah sampai atas, ada yang kolusi dengan mafia. Bukti kejahatan yang disita kemarin, langsung dihancurin. Yang lapor aja belum sempat ngomong udah hilang. Kamu yang dikirim. Soalnya kamu baru, rekam jejak bersih. Data-data orang ini harus diingat baik-baik, ingat. Kamu kesini buat memancing, bukan buat mati. Hidup. Baru bisa tangkap mereka semua. Ini Ahau. Tukang tipu. Harus waspada. Kamu yang mau interview jadi satpam ya? Umur berapa? 20. Bukan orang sini kan? Numpang cari kerja, kabur dari utang. Wajahnya imut kayak ikan segar, cocok buat tumbal. Xiaowu, Genshin Pecernya. Terus ikut gue. Oke, ayo ganti baju. Kak Sao, maaf banget nunggu lama. Ini Kak Sao kita. Belong. Hello Kak Xiao. Ahau. Gak bisa cari bule ganteng dikit? Zhongyu, sini. Mayu jikit. Kak Xiao. Ini anak baru, belum biola. Jiaja. VIP 888, satu orang. Selamat menikmati, Kak Sao. Sorot matanya kayak mau makan orang. Lihat dagingnya segar kayak salmon kita. Mirip kan? Segar banget. Bisa minum? Sip. Nah gampang. Hari ini gini, 1 gelas, 1 lembar. Bisa dapat berapa? Tergantung kemampuanmu. Untung cuma temenin minum. Kak Sao, boros nih. 1 gelas, 2 gelas. 3 gelas. Bagus, bagus, ada potensi. 4 gelas. Jangan mabuk. Wah, ternyata jago juga. Cium dulu. Kakak Sao. Kenapa? Kurang uang? Bukan. Uang ini buat melayani kakak-kakak. Kalau bisa melayani dengan baik, kakak akan jadikan kamu bintang utama di Huadu. Ayo ke kamar dulu, coba layananmu. Jangan takut, kakak baik kok. Menjia memang tempat yang menghilangkan kemanusiaan. Kakak Sao, bagaimana kalau aku minum semuanya? Aku kasih muka. Gak ngerti aturan atau gimana? Kakak yang bayarin kamu. Itu kehormatan buat kamu. Kakak Sao, aku. Kakak Sao jangan gini, jangan robek seragam kerjaku. Ahau, masuk sini. Kakak Sao, tenang dulu. Sayang, Kakak Sao suka sama kamu. Itu rezeki kamu. Cepat minta maaf ke Kakak Sao. Nggak usah minta maaf, suruh dia pergi sekarang juga. Mulai sekarang. Belum ketemu bos besar, apa misi sudah selesai? Kalau nggak, jangan harap aku datang lagi. Sayang, pergi. Nanti aku cari kamu. Keluar. Kakak Sao, maaf ya. Aku ganti rugi. 5 menit lagi ada adik-adik baru, pasti puas. Kakak Yun. Dia bikin Kakak Sao marah banget. Fang Xiaoyun. Salah satu dari 3 raja. Anak angkat Fang Yonghong. Pemimpin Huadu, kejam dan licik. Wajahnya asing. Dia baru datang, kok langsung kasih ke kakak Zhao? Bukan Kakak Yun. Kakak Sao minta yang muda, jadi aku kasih dia. Nggak nyangka dia masuk kamar langsung cemberut nggak mau kerja. Bahkan melawan tamu. Kalau sampai Fang Shu tahu, posisi manajermu bisa hilang. Konflik internal. Aku korban. Bisakah aku bertahan? Kakak Yun mungkin bisa dimanfaatkan. Kau sengaja bikin kakak Zhao marah buat jedal aku. Pecat! Soal kakak Zhao, aku yang urus. Suara lemah, mungkin butuh jahe. Harus nekat. Kakak Yun, apakah kamu sakit perut? Aku bisa akupunktur. Jangan. Aku benar-benar bisa akupunktur. Aku, lihat. Aku selalu bawa jarum perak saat keluar. Sayang. Kak Yun, biarkan aku mencoba, pasti puas. Anak baru, mau masuk atau mata-mata dari lawan?
Ini tempat tinggal sementara Fang Xiaoyun. Apa ada bukti yang bisa diselidiki? Diam saja apa? Cepat. Aku. Kamu benar-benar bisa atau tidak? Kak Yun, ini, titik Susan Lee, titik Sanyin Jiao. Titik Sui Hai, semua titik ini ada di kaki. Harus lepas stocking, takut aku tidak tepat menusuk. Kak Yun, aku bantu lepas, kamu tidur saja. Cepat lepas. Cepat. Cepat. Lambat-lambat apa sih? Cepat tusuk aku. Cepat. Cepat tusuk aku. Kak Yun. Sakit? Sedikit kebas. Kebas, asal tidak sakit. Tak disangka anak ini punya keahlian. Nyeri haid ringanku jadi lebih baik. Sifat Kak Zhao, anak baru tidak tahan. Kamu menghina Hao. Urusan penting datang. Cuma $1, kira aku pengemis? Di tempat ini, aku yang buat peraturan. Lain kali kurang uang, langsung pergi. Mungkin karena aku tidak menyuap dia. Anak muda, boleh punya ambisi, tapi harus punya kemampuan. Kak Yun. Aku. Keahlian bagus. Bisa tinggal di asrama karyawan, besok kerja seperti biasa. Tapi, Kak Yun tidak baik. Polisi mau periksa kamar VIP Bos Sang. Hao, cepat bawa orang halangi. Suaranya kuat, apa benar sakit haid? Atau menguji aku, harus lihat situasi. Letakkan, jangan bergerak. Bukannya suruh halangi? Kak Yun, polisi mau periksa, mana bisa kuhalangi? Bodoh. Bos Hang. Ada apa? Aku menghabiskan $100.000 setiap bulan di sini. Bikin ke care memelianku? Salah paham, salah paham. Aku akan menanganinya. Kamu yang bertanggung jawab di sini kan? Kami curiga di dalam ruang VIP. Terlibat transaksi ilegal. Ikut kami. Pak Inspektur, ini salah paham. 2 petugas, maaf, mohon dimaklumi. Jangan main-main. Berulang kali menghalangi tugas resmi. Kau pikir aku sabar ya? Bawa semuanya. Apa yang kau lakukan? Ini penyerangan polisi. Bawa juga dia. 2 Pak Inspektur, tadi kalian bilang. Bos Sang terlibat transaksi ilegal. Di mana buktinya? Kalau tidak ada bukti, atas dasar apa menangkap orang? Ini buktinya. Pil ekstasi yang kami temukan di dalam. Bukan. Ini kan bola pembersih toilet. Ini juga melanggar hukum? Ternyata ada yang mencurigakan. Bos Hang, Sejak masuk, aku sudah curiga dengan mata segitiga ini. 2 inspektur ini, terima uang saja harus lihat wajah Hao. Jangan main-main. Kakak Yun pasti bisa melihatnya. Mungkin. Ini kesempatanku. Ternyata salah paham. Salah paham, salah paham. Aku tembak kau. ada tato. Polisi palsu. Kak Hao, ada 2 inspektur palsu di sini. Masih belum polisi. Bawa lagi. Kalau kau terus bicara sembarangan, aku tembak kau. Ayo.
Katanya Inspektur Mengga tidak boleh punya tato, kan? Anak ini sangat paham dengan senjata. Kamu bahkan tidak membuka pengaman. Kalian berdua. Kalian berdua cukup berani. Bicaralah. Siapa yang mengirim kalian? Tembak mereka. Berani cari masalah di Huadu. Kalian sudah bosan hidup. Ahau. Kamu terlalu kasar. Kakak Yun, memang seharusnya. Sudahlah. Bawa mereka keluar. Tangani sesuai aturan. Aku salah. Anak muda bagus. Mulai sekarang, dia yang bertanggung jawab atas perjudian saya. Terima kasih, Bos Sang. Bagus. Zong Yu. Kamu melakukan dengan sangat baik. Tak kusangka di usia muda, kamu punya nyali besar. Terutama, kamu sangat paham dengan Inspektur. Sial, aku terlalu menonjol. Kakak Yun, terima kasih pujiannya. Aku sering nonton film polisi dan penjahat. Jadi agak terbawa suasana, tadi terlalu gegabah. Zong Yu. Mulai sekarang, kamu jadi manajer departemen operasional. Ruang VIP lantai 3 dan 4. Jadi tanggung jawabmu. Terima kasih, Kakak Yun. Kakak Yun, bukannya itu wilayahku? Apa maksudmu wilayahmu? Tempat ini milik bos. Benar, hanya dengan kalimat itu, kamu pantas dapat hadiah. Kau ini Fang Xiaoyun. Diam saja apa? Cepat panggil gadis-gadis. Baik. Hari ini aku mau satu lusin. Untuk menenangkan diri. Sudah, Kak. Sudah beberapa hari jadi manajer, bagaimana rasanya? Kakak Yun. Ini semua berkat dukunganmu. Di usiamu, seharusnya masih sekolah di dalam negeri. Kenapa sampai ke Mengjia? Suka main, habisin uang sekolah, masih utang pinjaman kampus. Dengar-dengar di sini banyak peluang, penghasilan juga besar. Tempat ini bisa memakanmu hidup-hidup. Kan ada Kakak Yun yang melindungi. Jago juga aku punturmu. Ngomong-ngomong, punggungku belakangan sakit. Bisa pijat? Tolong pijatkan. Bisa sih bisa. Tapi baju ini mungkin harus dilepas. Bagaimana kalau aku tutup mataku? Tentu saja matamu harus ditutup. Kalau tidak, aku khawatir kau tidak bisa keluar dari ruangan ini. Kakak Yun, aku mulai ya. Maaf, maaf, maaf. Maaf, Kakak Yun. Kakak Yun, tekanannya pas. Lumayan. Ngomong-ngomong, dengan keahlianmu merebut senjata tadi, masih butuh aku lindungi? Cuma gerakan kosong saja. Aku kira kamu lulusan sekolah polisi. Pamanku adalah pelatih bela diri di kabupaten, waktu kecil. Pernah belajar beberapa jurus darinya. Dek, kamu tidak jujur. Bohong sama kakak. Kak, aku tidak bohong. Kalau begitu, lihat mata kakak. Ulangi sekali lagi. Kak Yun, ada yang buat onar di ruang VIP lantai atas. Malah memukul PR. Ahau malah diam saja. Terus dicurigai, harus cepat cari kesempatan buat dapat kepercayaan. Kang Yawen, kamu kesini ngapain? Jam mainlah. Masak. Minum teh. Kalau main ya main yang benar. Kenapa kamu mukul orang?
Boleh tanya, Tuan Tang? Per di sini salah apa sampai kamu perlakukan begitu? Kami main game dengannya, kalah sekali lepas satu baju. Seharusnya dia telanjang dan menari di sini. Kak Yun, aku tidak setuju. Mereka yang memaksa. Dasar mulut panjang. Sudah. Tang Yawen, buat onar di tempatku. Kamu keterlaluan. Keterlaluan? Masih ada yang lebih keterlaluan, mau. Coba lihat. Mereka kalah game tidak mau bayar. Kalau tidak, kamu saja yang lepas baju. Tang Yawen. Tiga raja ini selalu hidup damai, jangan langgar aturan. Jangan rusak tatanan. Aturan? Aku hanya konsumen yang menuntut hak, apa? Toko besar boleh semena-mena? Ahau, Yang Jun, Sudah lama aku sabar. Ahau, aku tahu kamu tidak setia. Tapi berani sekali bergabung dengan Tang Yawen. Bergabung apa tidak? Kita semua cari makan saja. Kami hanya ingin hidup lebih enak. Kamu tidak kasih. Bocah, berani sentuh dia lagi, aku kuliti kamu hidup-hidup. Tang Yawen, sepertinya hari ini kamu sengaja datang untuk rusuh. Sudah tanya Paman Fang belum? Paman Fang. Sebagai salah satu dari tiga raja, kalau si tua itu berani ikut campur, pasti ayahku yang akan menanggungnya. Yang kutakutkan adalah dia tidak berani ikut campur. Kalau begitu nanti, siapa lagi yang bisa membantumu? Aeon, kamu masih sama keras kepalanya. Sebenarnya, kamu punya pilihan yang lebih baik. Kamu benar-benar ingin mati. Zhongyu, tidak apa-apa. Tang Yawen, kamu dengarkan baik-baik. Aku tidak akan pernah menikahimu. Baik. Kalau begitu kita bicara soal bisnis, PR klubmu. Kalah permainan tidak mau mengakui. Bagaimana ini diselesaikan? Kamu mau menyelesaikannya bagaimana? Sederhana. Aku punya $200.000. Aku ingin menghabiskannya semua. Hanya saja tidak tahu. Apakah kamu punya kemampuan untuk itu? $200.000? Tidak kurang sedikit pun. Cepat. Lebih cepat. Satu putusan menentukan. Sepertinya kartumu bagus ya. Takut? Aku takut. Bagaimana kalau begini? Aku tambah $500.000. Kalau menang, kamu ambil semuanya. Tapi kalau kalah, posisimu diberikan ke Ahau, dan kamu temani aku 3 hari. Kakak Yun, jangan setuju. Jangan setuju. Kamu tentu bisa menolak, tapi Tang Yawen, jangan terlalu keras. Untukmu. Untukku. Lebih baik. Ternyata Kakak Yun yakin. aku tanya kamu, berani tidak ikut? Kartu ini Tang Yawen curang. Tadi waktu bagi kartu, aku lihat di bawah ada kartu as hati. Kemungkinan dia dapat as lagi sangat kecil. Dia pasti menggertak aku. Ikut. Kita menang. Meski bukan 3 as tapi. Tang Yawen dari sekarang. Jangan ganggu aku, ambil semua uangmu. Aeon. Terlalu cepat senang. Lihat, ini keberuntungan si Tang muda.
Tetap saja dikalahkan 3 astang muda. Jack, kau kirang. Tangkap basah, mana buktinya? Aku lihat tadi. Kartu bawah tumpukan ini as hati, kartu tangannya. Tidak mungkin ada as hati lagi. Ternyata pakai alat curang. Lihat nih, ini as hati, as hati. Lihat, 4 dan as aja nggak bisa bedain, buta ya lu? Dia pasti ganti kartu. Tadi yang bagi kartu kan kakak Yun? Tang muda sentuh nggak? Gimana mau ganti? Jangan-jangan mau nggak bayar? Mulai hari ini Hao jadi manajer umum klub malam. Terima kasih atas dukungan kakak Yun. Masih ada? Aku nggak setuju, betul. Aku nggak setuju. Aku mau taruhan sama kamu satu ronde. Siapa lu? Cuma manajer kecil. Berdasar apa main sama aku? Dia, pacarku. Kau mau aku temani? Harus kalahkan dia dulu. Aku heran kenapa lama nggak mau terima aku. Ternyata suka sama barang beginian. Nggak main minggir, jangan buang waktu. Oak. Aku lihat hari ini lu mati gimana. Came. Satu ronde putusin, kalau aku kalah terserah lu. Kalau lu kalah, semua taruhan tadi batal. Dari mana lu balik sana? Menurutmu taruhan ini adil? Terus mau main gimana? Tadi lu sentuh Ayun pakai tangan kanan. Aku tambahin 1 tangan lu. Deal. Kamu gila. Kak Yun. Zhajin Hua cuma mengandalkan keberuntungan. Aku selalu beruntung. Rupanya anak baru. Maaf, aku tidak sengaja. Ini. Anak ini sengaja ya. Ini. Kartunya basah, Tuan Tang. Ganti yang baru lagi. Dajun, ambil satu lagi. Song Yu bisa lihat ada masalah dengan kartu? Tidak masalah. Karena Tuan Tang sudah periksa, sekarang giliranku. Hancurkan kartu curang Tang Yawen. Langkah ini harus hancurkan mentalnya. Periksa kartu lama banget. Mau setahun? Bisa cepat enggak? Jangan lama-lama. Aku sudah pertaruhkan tanganku. Masih nggak boleh periksa dengan jelas? Tang Yawen cuma memanfaatkan Hao. Jadi dia nggak bisa percaya 100%, jadi tambah taruhan biar dia takut, aku naikkan taruhan. Ditambah tangan kiriku ini. Tuan Tang, apa yang bisa kamu pertaruhkan? Aku punya uang. Aku sudah pertaruhkan kedua tanganku. Menurutmu uang cukup? Dia punya klub. Kalau begitu pertaruhkan klubmu. Mau klubku? Tangganmu. Nggak cukup. Oke. Kalau begitu tambah nyawaku. Bagaimana? How? Ketaken. Haruskah aku ikut? Pengecut. Mending kita pikir lagi. Kamu ngajarin aku? Kak Hao, belum sadar ya? Majikanmu gak berani ikut. Siapa bilang nggak berani? Aku ikut.
Baik, mari kita buka kartu untuk menentukan pemenang. Di hadapan semua orang. Tidak ada yang boleh curang. Lihat berapa detik lagi kamu bisa bertahan. Aku tidak mau main lagi. Apa katamu? Kamu takut? Aku takut. Nyawa murahanmu ini berharga berapa? 300, 500, atau 1000, berani bandingkan dengan klub eksklusifku yang tak ternilai? Cepat, ada yang bicara. Kalau kartu kita terbuka, habislah. Tanya Wen, kamu harus tahu. Mundur di tengah jalan berarti kalah. Kamu kalah. Cepat serahkan klubmu. Ucapan yang bagus. Baiklah. Ambil saja kalau berani. Kalau kamu bisa mengambilnya. Kamu curang. Benar. Aku curang, mau bunuh aku? Sampah. Bocah, kali ini kamu beruntung, lain kali tidak akan semujur ini. Pergi. Berhenti. Ada apa? Minta maaf pada Kakak Yun. Kamu mau aku minta maaf padanya? Apa kamu tidak tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu. Kalau kalah, harus minta maaf. Songyu, sudahlah. Tidak bisa, Tang Yawen. Curang saja sudah, sekarang bahkan tidak mau mengucapkan maaf. Kamu ini laki-laki apa? Kalau aku tidak mau minta maaf, Maka aku akan menyebarkan kejadian hari ini. Putra Bohao, salah satu dari 3 raja, kalah pada manajer kecil sepertiku dan ingkar janji di depan umum. Kamu pikir, masih ada yang mau ikut kamu nanti? Maaf. Puas? Pergi. Kakakyu. Kamu baik-baik saja. Biar aku saja, kamu cari orang untuk bersihkan sini. Kakakyu. Kalau kamu kalah taruhan, nyawamu bisa melayang. Ayah, anakmu tidak berguna. Aku pergi ke Huadu sesuai rencana. Tapi tak disangka, muncul si Zhongyu tiba-tiba. Semua jadi berantakan. Kerja bagus. Kalau kamu gegabah, sampai kalahkan klub judi. Para paman di keluarga tidak akan membiarkanmu begitu saja. Hanya saja, sejak awal sudah melanggar janji. Lalu kenapa? Aku takut kalah. Nanti keluarga Tang kita kehilangan muka. Keluarga Tang kita punya reputasi baik apa? Paudao. Muka itu apa artinya? Di dunia ini, yang penting itu keuntungan. Asal uangmu cukup banyak, kekuatanmu cukup kuat. Reputasimu seburuk apapun. Orang lain bisa apa? Aku sadar salah. Sekarang pejabat menggaminta terlalu banyak. Barang kita hanya bisa lewat Huadu. Biar biaya pengiriman paling murah. Si tua bermuka 2 itu, aku yang urus. Kamu fokus hadapi Fang Xiaoyun saja. Aku mengerti. Sampaikan perintah Paman Fang. Shizongyu berjasa bagi geng, harus diberi hadiah. Naik jadi wakil manajer Huadu,
Gaji 30.000 per bulan, dapat Mercedes. Mulai sekarang urusan klub besar kecil bisa diputuskan sendiri. Tidak perlu lapor segala hal. Selamat Menayers He. Zhong Yu, kerja yang baik. Paman Fang sangat mengandalkanmu. Dia sengaja menyiapkan apartemen terpisah untukmu. Terima kasih Paman Fang, terima kasih Kakak Yun. Zhong Yu pasti bekerja keras. Kakak Yun, orangnya sudah dibawa. Zhang Zihao, kamu memberontak, bersekongkol dengan orang luar, berniat merebut kekuasaan. Kamu tahu salahmu? Kakak Yun, aku tahu salah, aku tidak berani lagi Kakak Yun. Sekarang baru tahu salah ya. Waktu bersekongkol dengan orang luar, sob jagoannya mana? Menurut aturan geng, harus dihukum potong-potong, mati di bawah ribuan pedang. Buat tegakkan aturan geng. Jangan Kakak Yun, aku benar-benar tahu salah. Kakak Yun, kasih aku kesempatan lagi. Tidak berani lagi Kakak Yun. Zhong Yu, Paman Fang punya tugas untukmu. Dia ingin kau menghabisi Zhang Zihao dengan tanganmu sendiri. Kakak Yu, jangan, Ayah Yu, kumohon beri aku kesempatan. Aku akan lakukan apapun yang kau perintahkan. Kalau tahu bakal begini, kenapa dulu begitu? Aku mohon padamu. Kalau dulu kau tidak begini, tidak memilih jalan ini. Bukankah tidak akan ada masalah? Diberi kesempatan pun kau tidak bisa. Di kehidupan selanjutnya. Ingatlah untuk balas dendam padaku, si Zhong Yu. Ayo, Shi Zhong Yu. Aku akan mengejarmu sampai jadi hantu sekalipun. Zhong Yu, informasimu sudah kami terima. Bagaimana dengan Sang Zihao? Sudah kami kendalikan. Kali ini, kau bekerja dengan baik. Berhasil menyusup ke dalam musuh. Warung mie di Jalan Bolan adalah pos rahasia kami. Untuk sementara ditangani oleh petugas M. Anwo. Jika butuh bantuan, bisa cari kami di sana. Kami dapat kabar, keluarga Tang akan bertindak lagi di Huadu. Kau sendirian. Sebenarnya, tempat apa sih Huadu ini? Sampai dua bos besar berebut seperti ini? Huadu itu tempat transit logistik. Maksudmu? Benar. Penyelon depan. Mengerti. Aku akan segera mendekati Fang Yonghong dan cari bukti kejahatannya. Maaf ya, berdua. Bagaimana kalian pilih lagi? Lihat ini. Ada yang lebih baik dari Sisi? Sungguh maaf, Sisi sedang ada urusan keluarga. Dia pulang kampung. Pulang kampung ya? Kudengar dia di perman sebelah. Kembali kini wengnya. Tapi minuman kalian sudah dibuka. Maaf, Bang. Hari ini semuanya jadi tanggungan kami. Kembalikan uang kamu. Ayo pergi. Bisnis di Huadu terus merosot. Entah Fang Yonghong akan turun tangan atau tidak. Lain kali cari yang lebih cantik. Maaf ya, Bang. Datang lagi lain kali. Oke, baik. Aku tahu, akan kuhandle. Kak Yun. Baru saja Paman Fang menelpon dan bertanya. Fang Yonghong. Dalam bulan akhir, kakak sudah kehilangan lebih dari 10 orang. Kalau terus begini, nggak ada yang mau datang lagi. Ayu, kamu punya ide bagus nggak? Ang Yao Wen terus menggoda orang dengan bayaran tinggi. Untuk mengatasinya, kita harus punya pendatang baru yang berkualitas. Masalah pendatang baru bisa ku selesaikan, tapi dalam sebulan ini, sudah banyak pelanggan yang pergi. Kita harus bangkitkan lagi reputasi kita, bawa pelanggan kembali. Kak Yun, menurutku, klub malam kita sekarang sama saja dengan yang lain, kalau mau menarik pelanggan. Kita harus punya sesuatu yang tidak dimiliki tempat lain. Buat mereka datang ke Huadu. Pertama karena penasaran, kedua bisa bersenang-senang. Jadi, aku berpikir, bisakah kita mengadakan kontes kecantikan di Huadu? Jelaskan lebih detail. Misalnya, para gadis memakai baju cantik, tampil di panggung, lalu dipilih melalui voting, siapa yang paling cantik. Pelanggan yang vote paling banyak bisa makan malam bersama sang juara. Kalau begitu, selama para gadis kita berkualitas, pasti bisa membuat suasana heboh. Zhong Yu, kontes kecantikan Huadu, serahkan semuanya padamu. Aku akan segera selesaikan masalah pendatang baru, kerjakan dengan baik. Kakak nggak akan menyia-nyiakanmu. Terima kasih Kak Yun. Hari ini udaranya agak gerah. Sinar matahari tidak terlalu menyilaukan. Tapi di depan mata, selalu terlihat putih, iya. Kasih kakiku sedikit, ayo kakinya dikeluarkan sedikit. Selamat datang di kontes kecantikan. Kontes kecantikan. Selamat datang di kontes kecantikan. Sini-sini, di mataku. Penuh dengan hasrat untuk menciptakan seni. Aku berpikir, setelah pensiun nanti, apakah aku akan menjadi fotografer? Mereka yang ada di depan mata, yang jauh di sana, di dunia ini, yang penuh warna, yang beragam. Kekyu, aku sayang kamu Kekyu. Si Zhong Yu, jangan pernah lupa.
Aku adalah seseorang seperti apa? Kakyu. Aku nggak bisa tidur. Temani aku tidur dong. Nggak minat. Aku kasih waktu 3 detik. Keluar. Pakai bajumu. Kak Yu, kenapa namaku dihapus dari daftar audisi Huadu? Malam ini, aku akan tunjukkan betapa hebatnya aku. Yang Jun. Kakyu. Keluarkan orang di dalam. Mulai hari ini. Waduh tidak menyambutnya. Kalau ketemu lagi, pukuli sekali lihat. Kakyu, Camo. Keluarkan. Siap. Pergi. Gimana bisa masuk? Dengar nggak? Dia lebih tegas dan pintar dari yang kamu bayangkan. Rekamannya semua di sini, Kak Yun. Dia sama sekali nggak kasih muka ke kamu. Kulitnya halus, kelihatan masih hijau, tapi tulangnya keras juga. Xiao Li. Sudah capek ya? Cek dulu. Makasih Kak Yun. Aku udah lihat laki-laki, nggak 1000 juga 800. Tapi yang nggak tergoda seperti dia, baru pertama kali ini. Menurutmu ada masalah apa? Waktu dia ngomong sama aku. Rasanya kayak lagi diinterogasi polisi. Rasanya nih. Kejadian malam ini. Kuharap kamu simpan rapat-rapat. Tenang aja Kak Yun, mulutku kedap udara. Termasuk si Tang. Si Tang, mana mungkin, aku nggak kenal dia. Ada yang menjebak aku, Kak Yun. Pasti ada yang menjebak aku. Aku setia banget sama kamu, Kak Yun. Xiao Li. Kamu yang paling lama di sampingku. Tapi sekarang kamu kerja untuk keluarga Tang. Kak Yun. Zhong Yu. Ini akibat mengkhianatiku. Aku nggak mau lihat kamu menjadi korban peluruku. Selamat datang semuanya di kontes kecantikan Huadu kita. Selanjutnya, mari kita sambut 6 kontestan kecantikan. Setiap tamu memegang satu set kartu remi. Dari 2 hingga A mewakili 2 hingga 140.000 dolar as. Lalu bagaimana dengan jumlah besar dan kecil? Sisi 5.000 dolar as dan 5.000 dolar as. Suara untuk peserta yang sama bisa diakumulasi, dan tamu dengan suara terbanyak bisa makan malam. Dengan pemenang malam ini, plus bonus eksklusif. Baiklah, sekarang mari kita sambut kontestan nomor 1. Dijuluki cinta pertamamu, Nona Xiameng. Halo semua, saya Xiameng nomor 1. Sekarang, saya akan membawakan lagu mimpi di balik tirai. Di momen penting seperti ini, di mana Fang Yonghong berada? Saudara Fang, kamu punya banyak orang hebat. Hanya dengan kartu remi, kamu bisa memicu semangat para Taipan. Artinya dia cukup jago, ya. Saudara Fang, nanti kita lanjut. Aku mau ikut interaksi dulu. Terima kasih, kakak-kakak. Aku Xiameng nomor 1. Kalau suka, tolong dukung aku ya. Zhong Yu, kamu hebat. Kali ini, kita benar-benar terkenal. Terima kasih juga untuk dukung Kakak Yun. Oke, sekarang giliranmu naik panggung. Luar biasa. Sekarang suara sudah dihitung. Malam ini, pemenang kontes kecantikan kita adalah nomor 1, Nona Xiameng. 700.000 suara, dan juara pertamanya adalah Tuan Song dari Pulau Lama. Dia mengumpulkan 300.000 suara. Selanjutnya, mari kita sambut sang pemenang. Xiameng. Camel? Benar-benar kamu? Saudara ini. Apa Nona Xiameng ini? Tentu aku kenal. Jie istriku. Anya Wen, jangan berisik.
Biar Fang Yonghong juga keluar. 5 tahun lalu, dia meninggalkan suami dan anaknya. Lalu bekerja sebagai hostess di sini. Apa katamu? Juara kontes kecantikan kita. Nona Xiameng bukan perawan lagi. Dan punya anak denganmu? Jangan asal bicara. Ini benar adanya. Bahkan jadi abu pun, aku akan mengenalinya. Mama, kamu tidak mau aku lagi? Omong kosong. Aku sama sekali tidak mengenal kalian. Xiameng, kamu kejam sekali. Dulu kamu bilang mau pergi kerja ke kota. Kamu bawa semua tabungan kami, pergi ke kota. Sejak itu, kamu tidak peduli lagi padaku dan anak kita. Kamu tahu tidak, selama bertahun-tahun ini kami hidup susah di desa? Kamu bohong. Apa buktimu? Bukti? Ini buktinya. Ini buku nikah kami di dalam negeri. Persiapannya cukup lengkap. Tuan, lihatlah. Orang di foto ini, apakah dia? Benar juga. Dulu, namanya masih Chen Xiufen. Kamu pikir ganti nama, aku tidak bisa menemukanmu? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku sudah mengeluarkan lebih dari $100.000 untuk Nona Xiameng. Haruskah kamu memberi penjelasan? Haruskah kamu memberi penjelasan kepada semua penonton di sini? Kamu ini menindas orang baik-baik. Kamu ini mempermainkan kami seperti orang bodoh. Tuan Tang, apakah bukti ini asli atau palsu? Masih belum diketahui. Kontes kecantikan kami sudah dipromosikan selama sebulan. Foto Nona Xiameng sudah tersebar ke seluruh pelosok. Bukti ini mungkin palsu. Kamu bilang palsu ya palsu? Buktinya mana? Kamu bilang kamu suamiku. Baiklah. Aku punya tanda lahir di tubuhku. Kamu bilang, di mana letaknya? Membuat yang palsu siapa yang tidak bisa? Tidak bisa menjawabkan? Berani-beraninya bilang kamu suamiku. Aku. Berani-beraninya membuat keributan di Huadu. 10 nyawa pun tidak cukup untukmu. Handchat. Pasti. Siapa bilang aku tidak tahu? Tanda lahirnya ada di pantatnya. Sial, kalau tanda lahirnya diperiksa di depan umum. Juara kontes kecantikan ini benar-benar jadi Nona. Dijelaskan sedetail ini. Masih bisa palsu? Juara kontes kecantikan Huadu ini ternyata cuma barang bekas. Kontes kecantikan kalian ini masih berani teruskan? Uang kembali. Tutup saja. Ini tidak boleh gagal di tanganku. Kalau tidak, bahkan kemasan yang tetap tidak akan mendapat apresiasinya. Uang kembali. Tuan Tang, aku sama sekali tidak punya tanda lahir. Perkataan tadi hanya akal-akalan. Bodoh, cara ini tidak mempan pada bajingan. Dasar tidak punya hati nurani. Tanda lahir jelas ada di pantatmu, berani bilang tidak ada? Aku akan buka sekarang juga untuk kalian lihat. Cari mati. Masalah hari ini, aku waduh. Pasti akan memberikan penjelasan. Bukan giliranmu untuk bertindak semau di sini. Hei, kenapa? Takut tidak berani buka? Buka. Paling-paling buka saja, kita juga tidak bohong. Kak Yun, jangan dibuka. Kalau ada tanda lahir, berarti perempuan jalang. Kalau tidak ada tanda lahir, tubuhmu dilihat orang, tidak akan ada yang mau lagi. Tunggu. Boleh dilihat. Tapi yang bayar tertinggi yang dapat. Juara kontes, hanya satu orang yang boleh lihat. Sekarang masih mikir uang? Dasar mata duitan. Kupikir, kalau Paman Fang ada di sini, pasti setuju dengan caraku. Mau pakai Fang Yonghong untuk tekan aku? Salah hitung. Aku tambah $500.000. Hari ini Xiameng ini, pasti akan kulihat. Tuan Song, datang untuk meramaikan? Kalau Tuan Tang ingin lihat, aku akan berikan hadiah. Sepertinya keluarga Tang sudah menyusup ke berbagai pihak. Pasti ingin menelan Fang Yonghong. Dengar itu? Kamu masih tidak muncul? Sekarang terjepit. Tenang, aku yakin Paman Fang pasti akan turun tangan. Lauwo, aku yang bayar. Kau pasti harus. Perhatikan baik-baik. Kalau ada tanda lahir, berarti si Song Yu ini tidak berguna. Kalau tidak ada tanda lahir, jangan sentuh juara kontes dulu. Aku ada rencana lain. Cepat. Aku sudah tidak sabar. Ingin berduaan dengan juara kontes kita. Si rubah tua ini mau sembunyi sampai kapan? Aku tawarkan 1,8 juta
$100. Ternyata Master Huo yang bertindak. Siapa yang berani menawar lagi? Sepertinya keluarga Huo dan Fang benar-benar bersatu. Paman Huo, kenapa harus ikut campur? Apa? Tidak bolehkah Lau Huo ikut meramaikan? Anak muda. Kalau Paman Huo berminat, silakan saja. Nona kecil. Percayalah. Paman Fang. Data Shi Zhongyu sudah diperiksa semua. Semuanya baru saja diperiksa. Tidak ada tanda lahir. Kontes kecantikan yang bagus, kau rusak seperti ini. Kau benar-benar pantas mati. Bukan aku, dia. Diamlah, Sampa. Bocah, tidak setiap kali kau seberuntung ini. Kita bertemu lagi lain kali. Ya Master Tang, aku tunggu. Para penonton, maaf atas ketidaknyamanan ini. Tadi ada sedikit insiden. Hari ini, setiap meja dapat 1 botol anggur baik, sebagai ganti rugi dari Huadu. Bagus. Zhongyu. Kerja bagus. Ini kewajibanku. Kakyu. Terima kasih. Kekyu. Paman Fang memanggil kalian. Setelah sekian lama, akhirnya bertemu sang bos. Ayah angkat. Zhongyu datang. Duduklah di sampingku. Cepat duduk. Ini, Paman Fang. Ini tidak sesuai aturan. Kau hari ini membawa nama baik Huadu. Itulah aturannya. Paman Fang menyuruhmu duduk. Duduklah. Cepat. Baik. Kemampuan Zhongyu sudah terbukti. Mulai hari ini, Naik jabatan jadi manajer umum. bersama Xiao Yun, mengurus Huadu. Terima kasih bimbingan Paman Fang. Zhongyu akan bekerja sepenuh hati. Jadikan Huadu klub nomor 1. Kita malah bisa memanfaatkan si Zhongyu untuk melawan keluarga Tang. Kasih uang, kasih wanita, saatnya tepat. Langsung potong dan lempar ke laut. Duduk. Oh ya, perkenalkan. Ini manajer Lee dari perusahaan kargo. Posture. Kedepannya mohon bantuannya. Manajer Lee. Aku dengar, kalian sepertinya berasal dari desa yang sama. Harusnya lebih akrab dong. Bos He juga berasal dari desa nelayan kecil ya. Kok aku belum pernah dengar tentang kamu? Aku dari kecil ikut ayahku ke kota. Jadi wajar kalau manajer Lee tidak kenal aku. Tapi, di desa nelayan kita, tidak ada yang margas He. Ayahku menikah masuk. Pakai marga ibu. Kamu ini. Kali, kamu sedang memeriksa KTP ya? Enggak, ayo minum. Aku tuangkan untukmu. Zhongyu. Aku sudah siapkan hadiah untukmu. Suruh Xiao Yun mengajakmu melihat. Ada di lantai 3 Huadu. Paman Fang. Ini. Sudah seharusnya, pergilah. Terima kasih Paman Fang. Aku juga tidak tahu ayah angkatmu menyiapkan kejutan apa. Aku juga penasaran. Kakak Zhongyu. Kakak Yun. Ayah angkat benar-benar dermawan, juara kecantikan sampai diberikan. Kakak Yun. Istirahatlah lebih awal, Kak Yun. Aku tidak ada apa-apanya dibanding Kak Yun. Kakak Yun. Kenapa tidak lebih lama bersama juara kecantikanmu? Aku tidak suka tipe seperti itu. Benarkah?
Aku kebanyakan minum, badan tidak enak. Kamu ke kamarku bantu pijat-pijat. Teknikmu bagus. Kak Yun, aku. Kok kamu, Siameng, Kak Yun mana? Kak Yun sudah pergi sejak kemarin malam. Dia bilang kamu terlalu lelah, suruh aku ajak kamu bersantai. Ternyata hanya mimpi, tapi terasa sangat nyata. Aku rasa aku tidak ikut. Apa kamu dan Kakak Yun? Jangan asal ngomong. Kak, jangan marah kalau aku banyak bicara. Katanya, Kakak Yun itu wanita Paman Fang. Bukannya Intel bilang. Fang Xiaoyun itu anak angkat Fang Yonghong? Kalau Kakak Yun benar-benar wanita Fang Yonghong. Hal-hal yang tidak sengaja dilakukan dulu. Kalau sampai diketahui Fang Yonghong, bisa-bisa nyawa melayang. Kakyu. Aku sudah pesan tempat di Dawangge, harganya mahal loh. Kalau gitu cepat pergi cepat pulang. Halo, Paman Fang bilang mau menangkap mata-mata. Paman Fang, si Zhongyu sedang dalam perjalanan ke sini. Ayah angkat. Ada apa? Kenapa memanggil Zhongyu ke sini? Kakyu, kamu baru saja berjasa besar di kontes kecantikan Huadu. Paman Fang memanggilmu kali ini. Pasti mau mempromosikanmu kan? masa sih? Zhongyu datang terlambat. Maaf Paman Fang, macet di jalan. Kamu tahu ini siapa? Buka sendiri dan lihat. Ini pemilik warung yang sering kamu kunjungi, M. Anuo. Kagetja? Paman Fang, apa dia ada masalah denganmu? Dia polisi, benar-benar polisi, jago bertarung. Untuk menangkapnya, belasan anak buahku terluka. Apa? Meneer Si, kami bilang dia polisi, inspektur polisi. Menjerti? Tenang, tenang. Kamu tahu ini? Aku tidak tahu. Anak ini keras kepala sekali. Kami menyiksanya 2 hari 2 malam. Dia tetap tidak mau mengaku siapa yang berhubungan dengannya. Tapi tidak apa-apa. Sebenarnya kami sudah tahu, hanya saja Ingin memastikan lagi. kami menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan informasi ini. Mau lihat? Data para penjahat ini. Harus diingat baik-baik. Zhongyu, Kamu tahu siapa mata-mata di Huadu kita? Siapa mata-matanya? Aku tidak tahu. Tapi aku pasti akan menemukannya. temukan dia. Berarti kamu orang kita dong. Tentu saja, Paman Fang. Orang kita. Kalau begitu, harus ikut kotor juga dong. Di bisnis kita, tidak hanya harus kejam,
tapi juga berani dan teliti. Kalau tidak, saat polisi mendekat, kita bahkan tidak tahu mati bagaimana. Mata-mata ini, kamu yang urus dia. Paman Fang. Aku belum pernah membunuh orang. Aku takut. Semua ada pertama kalinya, soal membunuh ini. Setelah melakukannya, akan terbiasa. Nanti, bisnis pengiriman barang ini akan kuserahkan padamu. Zhong Yu, cepat berterima kasih pada Paman Fang. Terima kasih Paman Fang. Zhong Yu, aku dengar. Kamu dekat dengan Ayun ya? Paman Fang. Jangan tegang, aku tahu. Banyak yang membicarakan hubunganku dengan Ayun. Dia adalah anak perempuan kakakku, juga anak angkatku. Aku dibesarkan oleh ayah angkat sejak kecil. Aku ini anak kandungnya. Zhong Yu, aku sudah bicara dengan Ayun. Bulan depan kalian akan bertunangan, soal mas kawin. Aku akan memberikan 10% saham Huadu padamu. Paman Fang, ini terlalu berharga. Ayun adalah anak yang paling kusayang, asalkan dia bahagia. Itu yang terpenting, jangan mengecewakan Ayun. Terima kasih ayah. Sudah, kalian pergi saja. Kami pergi dulu. Ayu. Paman Fang, anak ini hubungannya tidak jelas dengan polisi, kurasa aku terlalu gegabah. Tidak berani. Posisi ini sengaja kusiapkan untuknya. Untuk menghadapi keluarga Tang. Aku masih membutuhkan pisau yang tajam ini. Kamu gila? Lihat baik-baik, ini aku. Aku melihat dengan sangat jelas. Fang Giyongkong simakan tertawa. Anak buah yang paling andal, manajer umum Huadu. Si Zhong Yu, yang dijuluki Kak Yu di dunia persilatan. Boss, manager sure? Kamu baru-baru ini membantu Fang Yonghong mengelola perusahaan logistik. Kelolanya cukup lancar, beberapa transaksi bahkan tidak ada informasinya. Kakak, Inspektur MA baru saja terbongkar. Sekarang kamu menyuruhku memberitahu organisasi. Kamu pikir aku tidak ingin mati cepat? Inspektur MA sudah diselamatkan? MA Nuo sudah aman. Tapi kenapa? Dia bertemu denganmu beberapa kali, lalu dia mengalami masalah. Apa maksudmu? Kamu mencurigaiku? Aku hanya menyampaikan fakta. Aku mempertaruhkan nyawa sebagai mata-mata. Setiap bangun tidur tidak tahu akan menghadapi apa. Kamu malah mencurigai aku sebagai mata-mata? Maaf, aku terlalu tegang. Informasi di tim belakangan ini diretas. Datamu telah dilihat oleh seseorang. Bos Si juga berasal dari desa nelayan kecil. Kami menghabiskan banyak uang, baru bisa mendapatkan informasi ini. Kamu tahu siapa mata-mata di Huadu kita? Situasimu terlalu berbahaya sekarang. Keluar saja. Aku pikir masalah ini masih ada peluang, aku hampir yakin. Aku terbongkar, tapi Fang Yonghong belum menyentuhku. Karena keluarga Tang sangat ingin menguasai Huadu. Dia ingin aku menjadi tamengnya. Tunggu kabarku. Kamu terjepit di tengah, pasti mati. Aku Inspektur Si Zhong Yu. Geng keluarga Tang, semakin kejam saja tindakan mereka. Zhong Yu, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Ayah angkat menunggumu di kantorku, ayo pergi. Hati-hati di jalan. Ayah angkat, Paman Fang. Zhong Yu. Ayun, duduk di sampingku. duduk dekat ayah angkat. Cepat. Zhong Yu. Selama lebih dari setengah bulan ini, Tang Jia menyatakan perang pada kita. Ini semua berkat kamu. Aku melihat semuanya. Tentu saja, semua berkat dia. Ayun adalah putrimu, maka aku adalah menantumu. Ini semua adalah kewajibanku.
Tang Jia tidak akan bertahan lama lagi. Maksudmu? Kami sudah menemukan gudang Tang Jia. Asalkan kita bisa mengambil semua barang itu, Tang Jia pasti akan terpukul berat. Pada saat itu, bukankah kita yang akan berkuasa? Zhong Yu, aku ingin menyerahkan tugas ini padamu. Percaya diri? Tenang saja. Aku pasti akan menyelesaikan Tang Jia. Aku menghormatimu. Ayah, sesuai perintahmu, kawan-kawan di gudang sudah bertemu dengan keluarga Fang selama setengah jam, dan sudah mundur. Ikan sudah masuk perangkap. Bawa orang untuk mengendalikan Fang Yonghong. Ambil alih Huadu. Kakak Yu, kali ini benar-benar kemenangan besar. Barang-barang ini cukup untuk menjatuhkan Tang Jia. Kakak Yu, bawa semuanya? Baik, aku akan keluar sebentar. Suruh kawan-kawan masuk untuk membantu memindahkan. Kakak Yu. Kenapa polisi datang? Kakak Yu, cepat pindahkan. Tidak sempat, tinggalkan barangnya. Tapi, Panggil kawan-kawan, pergi. Captain, total 100 kg. Cukup untuk menghancurkan Tang Jia 10 kali. Cepat, pindahkan dan sita. Baik. Tunggu sebentar. Kita ditipu. Tidak bagus, Zhong Yu dalam bahaya. Hello Manager Sure. Dari mana? Di kantor. Banyak wajah baru. Paman Fang ingin menyerangku? Yang baru datang. Wajahnya tidak familiar. Kami baru saja ditugaskan oleh Manager Lee. Tunggu di sini. Tang Yawen, kenapa kamu di sini? Kenapa aku di sini? Kalau tidak, di mana aku seharusnya berada? Bodoh sekali di gudang. Menunggu untuk dihabisi oleh kalian? Lihat, Paman Fang. bukannya kamu hebat? Bukankah aku sudah bilang, jauhi Ayun? Kamu berani bertunangan dengannya? Kira aku gampang ditindas? Kali ini benar-benar kena, barang di gudang itu pasti palsu. Bagaimana caranya kabur? Hari ini adalah hari kehancuran Huadu kalian. Tang Yawen, kamu tahu tidak? Kenapa kakak Yun selalu membencimu? Kamu tahu, Dia sudah jadi wanitaku. Apa yang tidak dia ceritakan padaku? cari mati bilang, kalau tidak kubunuh kau. Lalu ibu, Gazi, kakak Yun, Tang Yawen itu. Kenapa kamu tidak bersamanya? Tang Yawen. Dia cacat bawaan kecil dan lemah. Pasangan Tang juga dibohongi. Percaya anak mereka bisa meneruskan keturunan. Padahal dia sampah sejati. Seberapa kecilnya? Kejar Jia, bunuh Jia. Aku tidak mau yang hidup, bunuh si Zhong Yu. Aku kasih hadiah $500.000, bunuh dia. Habiskan Jia. Cepat lari. Kejar. Cepat naik mobil, cepat. Jangan lari, berhenti. Shi Zhong Yu. Akhirnya lepas dari pengejar, bagaimana Ayu?
Kakakyun. Kakakyu Toluka Para, Pingsan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kakakyu. Kamu sadar? Sekarang bagaimana keadaannya? Bohong kali ini sudah siap. Semalam, semua tempat ayah angkat disapu bersih, malam ini. Kita menderita kerugian besar. Kakakyu. Sekarang yang paling penting adalah mencari rumah sakit untuk mengobatimu. Oke, aku tahu rumah sakit yang benar-benar aman. Ayo pergi ke rumah sakit. Tidak. Jangan pergi ke rumah sakit. Dengarkan aku, sekarang yang paling penting adalah balas dendam. Benar. Dengan permusuhanku dan Tang Yawen, dia tidak akan membiarkanku pergi. Kalau dia sudah mengirim pengejar, dia tidak akan mudah menyerah. Dengan begitu, bagian dalam mereka pasti kosong. Asalkan kita bisa balas dendam, selamatkan Paman Fang. Kita belum kalah. Tapi, kamu tahu lokasi Paman Fang? Di kantor Paman Fang. Kita sekarang harus segera menyelamatkan Paman Fang. Oke, kita akan balas dendam sekarang. Ayun. Aku turun di sini, kalian berdua. Langsung masuk dengan mobil, biar aku menyusup. Ayu, hati-hati. Oke. Hati-hati, Kakak Yu. Berhenti, cepat telepon bos, ada yang masuk. Kamu bawa mereka keluar lihat. Kamu jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Paman Fang. Selamatkan aku. Paman Fang, di sini berbahaya, kita cepat pergi. Paman Fang. Kamu bertahan, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Zhong Yu, Paman Fang. aku tidak bisa lagi. Semua perusahaanku. Untukmu. Asalkan kamu baik kepada Xiao Yun. Cepat cari Xiao Yun. Pisau ini. Bawa untuk perlindungan. Paman Fang. Kamu tenang. Aku pasti akan merawat Xiao Yun dengan baik. Paman Fang. Cepat cari Xiao Yun. Pisau ini. Bawa untuk jaga diri. Si rubah tua ini mau menjebakku. Kamu tahu siapa mata-mata di kota kita? Siapa mata-matanya? Bos He juga berasal dari desa nelayan kecil. Fang Yonghong. Kamu memang tahu identitas asliku. Kamu ingin aku jadi pionmu untuk menghabisi keluarga Tang. Lalu membunuhku setelah tak berguna. Kamu sama sekali tidak berniat membiarkanku hidup sampai sebulan lagi untuk menikah, kan?
Ayah angkat, kamu kenapa Yu? Jangan menakutiku, ayah angkat, kamu kenapa? Ayah angkat. Ayu, ada apa? Ayun. Maaf, aku terlambat. Paman Fang dia. Ayu, jangan. Hakyu, Aku tidak mau kamu mati. Ayu. Ke rumah sakit, cepat. Aku akan bawa mobil. bangun, kali ini kamu beruntung. Dokter, terima kasih. Kun, Jangan bergerak. Aku akan periksa tubuhmu. Sini sakit tidak? Di gudang cuma ada tepung biasa. Sekarang, keluarga Tang sudah menguasai kekuatan Fang Yonghong, sekaligus mengeluarkan perintah pembunuhan untukmu. pelanggan, manajer di mana? Dia di mana? Mati, keluarga Tang menyerang kota, manajer Li tewas di tempat. Siapa yang membunuh Fang Yonghong? Itu perbuatan keluarga Tang, dia sudah tahu aku mata-mata. Tapi dokumen itu sudah kubakar. Sekarang seharusnya tidak ada yang tahu. Ada yang butuh bantuan? Tidak ada lagi, terima kasih dokter. Pemulihannya bagus. Istirahat yang cukup. Dalam kondisi sekarang, bagaimana harus melanjutkan? Ayu. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Maaf ya. Jangan bicara begitu. Ayun, kita semua masih ada luka. Ayun, tunggu lukanya sembuh dulu baru beraksi. Sakit. Ayun. Sekarang situasinya bagaimana? Setelah ayah angkat meninggal, sebagian besar anak buahnya memilih berkhianat atau bergabung dengan keluarga Tang. Aku hanya punya kalian sekarang. Oh ya, aku masih punya ini. Tang Yawen mengeluarkan perintah buron untukmu. Ambil uang ini, pergi jauh-jauh. Aku tidak pergi. Aku akan menghadapi ini bersamamu. Tapi, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Total ada 3 raja. Setelah pertempuran ini, keluarga Tang meski menang besar, tapi juga mengalami kerugian besar. Mereka juga harus membagi tenaga untuk mengelola aset keluarga Fang. Jadi, sekarang adalah saat keluarga Tang paling kuat, tapi juga paling lemah. Jika aku Huo Jingliang, pasti tidak akan diam saja. Kalau tidak, setelah keluarga Tang selesai menguasai semuanya, yang berikutnya mati adalah dia. Maksudmu, Bergabung dengan Huo Jingliang, ini adalah batu loncatan. Jika lancar, keluarga Huo akan menjadi senjata terbaik untuk melawan keluarga Tang. Aset-aset ini bisa aku terima dan bisa menjamin keselamatan kalian. Tapi, bagaimana dengan Huadu yang paling penting? Pak Huo, Huadu meski sudah direbut paksa oleh keluarga Tang, tapi sahamku dan Ayun jika digabung mencapai 50%. Asalkan Anda beri kami kesempatan bersaing secara adil, kami pasti bisa membantu Anda menguasai Huadu. Maaf Bos Tang, Pak Huo sedang urusan penting. Menger, Kalian berani masuk paksa? Pikir bisa menguasai segalanya? Menguasai segalanya? Tidak sampai segitunya. tapi struktur 3 raja ini memang harus diubah. Mulai hari ini, kursi nomor 1 harus milik keluarga Tang. Pak Huo, serahkan orangnya. Jangan sampai kita semua tidak nyaman. Anda serahkan orangnya. Keluarga Tang pasti tidak akan mengecewakan Anda. Tang Yaowen, kamu siapa? Berani bicara seperti itu kepada Tuan Huo, bagaimana? Baru saja menelan bisnis keluarga Fang belum cukup? Mau bertarung lagi? Keluarga Tang punya modal untuk itu? Awas kebanyakan sampai mati. Kamu lupa dengan apa yang kukatakan? Tianamara, Lau Huo, kamu yakin? tidak mau menyerahkan orang? Aku. Berdasarkan apa harus menyerahkan orang? Zhong Yu dan Xiao Yun. Sekarang adalah anak angkat dan putri angkatku. Memegang setengah saham Huadu. Aku Huo Jingliang begitu saja menyerahkannya. Lalu bagaimana bisa bertahan di Shencheng nanti? Berani mengincar Huadu, bagaimana?
Aku Huo Jingliang. Tidak bisa diganggu? Wilayah ini. Belum saatnya keluarga Tang berkuasa mutlak. Orang tua, kamu cari mati. Pai Karakan. Baiklah. Mari bicarakan. Tapi, minta Tuan Tiga turun gunung. Biarkan beliau yang menegakkan keadilan. Tuan Tiga, bukankah beliau sudah pensiun bertahun-tahun? Beliau. Dihormati, minta beliau turun tangan. Semua orang akan setuju. Lihat saja keluarga Huo dan Tang hampir bentrok. Kok tiba-tiba muncul Tuan Tiga? Baik. 3 hari lagi, minta Tuan Tiga turun gunung. Putuskan kepemilikan Uadu. Pergi. Yawan. Kali ini harus dapatkan Huadu, baru bisa menyelesaikan ini. Aset keluarga Tang, kuberikan ke tanganmu. Ayah, hanya sebuah Huadu, aku bisa dapatkan dalam sekejap. Sudah, aku ada acara malam ini. Semuanya sudah hadir. Karena masing-masing punya pendapat. Dan tidak ada yang bisa sepakat. Maka kita ikuti aturan lama. Po Yun Kue. Tentukan menang kalah. Pemenang, ambil semua. Yang kalah, minggir. Po Yun Kue. Kok belum pernah dengar? Ini sudah aturan lama. Hanya saat berebut jadi pemimpin. Baru dipakai. Dulu gue juga lewat sini. Yang lolos, antara mati atau luka. Huo Jingliang. Lo yakin mau begitu? Kenapa? Nggak berani? Takut anak lo mati? Yu, kedengarannya berbahaya nih. Mending kita mundur saja. Gak ada jalan mundur. Gue mau balas dendam untuk Paman Fang. Dan juga, bunga tidak boleh jatuh di tangan mereka. Zhong Yu. Jika situasi sudah tidak bisa diselamatkan, jangan nekat. Tenang, gue tahu batas. Tantangan pertama. Tian Guan. Mencari bulan di dasar laut. Ini cincin Bos Fang. Juga mewakili Huadu. Peserta harus masuk ke dalam wajan minyak panas. Dan mengambil cincinnya. Ini, Senyi, minyaknya menjadi NIH. Kalau lengan masuk bisa hancur. Ini mau bunuh orang ya? Tenang. Dulu Bos Fang juga lewat ini saat naik jabatan. Kalian berdua mau mundur, sekarang masih bisa. Nggak mundur. Maka pertarungan kita, mulai sekarang. Kalian berdua, siapa yang duluan? Gue yang duluan. Tunggu. Pertarungan ada acaranya.
Tang kurang kuat, Tang kurang kuat. Tang kurang kuat, Tang kurang bagus. Ada keganasannya gue dulu. Tang Yawen lolos. Selanjutnya, Si Songju, sekarang giliran lo. Kenapa takut? Masih ada waktu untuk menyesal. Kalau memang tidak bisa, lebih baik pergi saja. Tadi kamu kan banyak bicara? sekarang kenapa diam saja? Yang Master Tang. Rasanya tidak enak ya, tangan dimasukkan ke dalam minyak panas. Kalau takut, mengaku kalah saja. Aku hanya berpikir, orang pintar melakukan sesuatu. Tidak perlu sampai begitu memalukan. Ambil dulu baru bicara, kamu. Kakak Yu sedang. Hebat sekali caranya. Anak muda, Si Songyu. Lulus. Hanya trik kecil, ini curang. Tang Yaowen. Mata anjing mana yang melihat curang? Jangan salahkan orang lain karena kamu bodoh. Suhu tinggi bisa mengurangi kepadatan minyak. Berputar bisa menambah daya apung cincin. Yang Master Tang. Fisika SMP tidak pernah belajar ya? Sudah, jangan mempermalukan diri lagi. Kakak Yu. Tangannya sakit tidak? Luka kecil. Tidak seperti yang Master Tang. Sepertinya seluruh lenganmu akan rusak. Camel. Tenang. Sekarang kita mulai, ujian kedua, menghadapi rintangan. Ujian kedua ini sangat berbahaya, bisa mematikan. Setelah mulai, tidak bisa berhenti. Tang Yawen. Si Songyu, aku konfirmasi lagi. Apakah kalian berdua ingin lanjut ujian? Lanjut. Tidak mundur. Naikkan kursi Presiden Huadu. Kamu tidak akan tahan. Kursi Presiden Huadu. Hanya pemenang yang boleh duduk. Shi Zhongyu. Tang Yawen. Aku tanya lagi. Apakah kalian ingin lanjut ujian? Ujian ini sepertinya tidak mudah, bisa membahayakan nyawa. Kakak Yu, kamu pikir-pikir lagi. Aku dan Tang Yaowen adalah musuh bebuyutan. Kecuali dia mati atau aku mati. Kalau tidak, saat ini. Sama sekali tidak mungkin mundur selangkah. Shi Zhongyu. Kamu pasti kalah. Baiklah, semua penanggung jawab di Huadu. Termasuk semua saudara, kalian masing-masing. Pukul mereka 5 kali, yang hidup bangun, yang mati terbaring. Apakah kalian ada keberatan? Tidak ada. Baiklah, pertandingan dimulai. Si Songyu, kamu tunggu saja. Tunggu sampai aku menguasai Huadu, pasti akan membasmi kamu habis-habisan. Yang akan kalah adalah kamu. Dari gerakan, mengambil bulan di dasar laut, tadi, sudah bisa dilihat. Aku, mengandalkan kecerdasan. Sedangkan kamu, hanya punya tenaga kasar. Terus kenapa? Aku memang menggunakan tenaga kasar. Aku pasti akan menang. Kamu tunggu saja.
Kamu pasti mati. Ayahku pukul sekali ini, kamu pasti tewas. Lebih baik kamu perhatikan dirimu sendiri dulu. Ayah, Serang sampai mati, dia tidak akan tahan. Zhongyu, kamu masih tahan? Kakek Huo, lebih kuat sedikit. Tang Yaowen dia sudah tidak kuat lagi. Shi Zhongyu. Pukulanku ini, kamu pasti mati, cepat minta ampun. Kamu khawatir dengan anakmu ya? Ayo. Aku tidak takut. Kamu cari mati. Ayo. Parenti. Pertandingan belum ada pemenang, tidak boleh ikut campur. Yawen. Aku umumkan. Shi Zhongyu menang. Yawen, minggir, mulai hari ini, Huadu. Menjadi milikku Huo Jingliang. Aku tidak terima. Yawen. Sudah waktunya berubah. Pemuda Tang. Penyakit kakek Hao sudah mencapai tahap akhir. Mungkin. Tidak ada banyak hari lagi. Apa yang kamu bicarakan? Ayahku sudah sakit parah seperti ini. Kamu baru memberitahuku sekarang. Pak Hao sudah memerintahkan, tidak boleh memberitahumu. Tuan Tang, yang paling penting sekarang adalah memblokir informasi. Kalau orang-orang bawah tahu Pak Hao kritis, Keluarga Tang akan kacau balau. Blokir informasi. keluarga Tang tidak boleh kacau. Kamu, jaga tempat ini 24 jam. Kalau ayahku ada masalah sedikit saja, Kamu juga akan mati. ya. Ayah. Aku akan membuat mereka membayar. Zhongyu. Kali ini berkat kamu. Setelah lukamu sembuh. Huareu. Masih akan kamu yang urus. Selain itu, villa di Qian Shuiwan ini jadi milikmu. Terima kasih atas bimbingan Pak Huo. Xiaoyun, Lao Fang sudah pergi. Aku tahu kamu sedih. Antangnya. Huadu masih ada di tangan kita. Sekarang, yang paling penting adalah Bisnis penyelundupan tidak boleh berhenti. Setelah kekuatan kita besar, kita akan menelan keluarga Tang. Lalu balas dendam untuk Lao Fang. Aku mengerti. Besok malam mereka akan datang untuk bertransaksi. Aku akan mengantar Bapak. baik. Mereka bawa berapa banyak barang? 200 jin, Bapak siapkan 1 juta tunai saja. Ini kan 200 jin barang. Bukan jumlah kecil. Kamu yakin? Transaksi sebesar ini. Pertahanan pasti sangat ketat. Transaksi kali ini akan sangat berbahaya. Berbahaya juga harus ditangkap. Asal bisa menangkap bukti.
Mereka tidak akan ada yang bisa lolos. HP ini kamu bawa. Ada fungsi pelacakan, asal kamu di dalam kota. Kami bisa menemukanmu. Tenang saja. Pasti tidak akan merepotkan. Hati-hati ya. Hello Tuan Hua. Tolong serahkan ponselmu. Dan ponsel kalian berdua. Mas Saksi, kamu tidak percaya kami? Ini aturan. Gak perlulah. Ayun sudah lama bertransaksi dengan kalian. Ponsel. Kasih aja, kalau nggak mereka nggak mau bawa kita. Bawa ini. Ponselnya juga disita. Nggak perlu curiga-curiga amat. Iya, jumlah pembelian kami kan gede. Nggak mau? Bisa turun. Beneran hati-hati banget. Selamat datang. Terima kasih Tuan Huo, sudah percaya sama saya. Kak Siong, sudah lama dengar nama besarmu. Kerja sama aja. Maaf. Aku mau cek. Apen? Terus-terusan, kamu anggap aku. Tunggu dulu. Aku ini orangnya sayang nyawa. Ini terakhir kali, sumpah. Oak. Kok belum datang juga? Jangan-jangan sinyal nggak bisa dilacak di gunung ini. Angkat dikit. Ngapain keras-keras? Nggak lihat tanganku luka? Cek bentar aja. Ayo pasti nggak masalah. Jangan perlakukan tamu istimewa dengan sembarangan. Jengeran Xiaoyun. Ayo kita lihat barangnya dulu. Silakan Kak Siong. Barang kali ini kualitasnya paling tinggi yang pernah aku pegang. Semua impor dari Amerika Selatan. Asal uang kalian cukup. Berapapun bisa aku sediakan. Uang, berapapun ada. Tunggu aku cek barangnya dulu. Kita bisa kerja sama jangka panjang. Asik. Kak Xiong, kamu ngapain? Kak Siong, kamu ngapain? Maaf. Aku lagi tegang. Aliang, kasih teman ini 100.000. Sebagai permintaan maafku. Ayo kamu nggak apa-apa? Eyo. Kita lihat uangnya dulu. Seharusnya sinyal sudah diterima. Cepetan dateng. Nanti transaksinya selesai. Polisi datang. Siung jual kita. Kamu pergi dulu, balik ke Wadu. Aku bisa. Kalau kamu? Aku lewat depan, lihat bisa bantu Woya atau tidak. Cepat. Pulang dulu. Eyo. Operasinya lancar? Menang besar. Antang Ada Info Dermo. Oke, kamu pergi dulu. Di sini ada aku. Baik susah payah. Shizong Yu. Aku benci kamu. Xiaoyu maaf, aku polisi, kamu penjahat. Memang bukan satu jalan. Apa? You kakak mata-mata? Betul. Kematian ayah angkat pasti ada hubungannya dengannya. Huo Ye juga ditangkapnya. Yang Jun, Huadu sudah tidak aman. Kamu pergi saja. Kakak Yun. Aku tidak pergi. Aku ikut kamu. Tapi kakak Yun, kita bisa pergi kemana lagi? Cari Tang Yao Wen. Aku mau balas dendam. Satu persatu hanya dengar perintah tapi tidak patuh. Fang Xiaoyun.
Kenapa? Dibuang oleh si? Bukannya kamu merendahkanku? Lari ke sini buat apa? Aku tidak punya tempat lagi. Sujud. Aku sedang sangat marah. Bukannya kamu menghina aku cacat sejak lahir? Kamu rasakan sendiri. Zhongyu, surat penangkapan segera keluar. Fang Xiaoyun ada di Wadu. Tidak akan lama lagi. Ambil uang ini. Pergi jauh-jauh. Kakakyu, sudah selesai seperti perintahmu. Keluarga Huo sudah tunduk pada kita. Susah payah. Untuk kakak Yu, tidak susah. Kenapa kamu murung? Tidak ada apa-apa. Karena kakak Yun pergi tanpa pamit. Shi Zhongyu. Aku benci kamu. Kakyu, jangan terlalu stres. Kami masih di sini untukmu. Selama aku bisa melakukannya. Apapun itu, aku akan membantumu. Aku ingin sendirian dulu. Enggak. Apapun itu. Kalau gitu, aku pergi dulu. Hei, Shi Zhongyu. Aku tanya sekali lagi. Apa ayah angkatku dibunuh olehmu? bukan, kematian Paman Fang. Benar-benar kecelakaan. Kenapa aku harus percaya padamu? Dengan statusku. Meski kejahatanku sebesar apapun, aku tidak mungkin sengaja membunuh. Oh ya, aku lupa. Kamu adalah inspektur polisi. Polisi. Apakah setiap hari bersamaku? Kamu selalu memikirkan cara menangkapku untuk mendapat pujian? Ayun, aku tidak. Diam. Kamu tidak berhak memanggilku seperti itu. Shi Zhongyu. Aku benar-benar tidak menyangka. 3 raja yang menguasai Mengjia selama 30 tahun akan jatuh ke tanganmu. Besok jam 12 siang. Kita bertemu. Apa maksudmu? Masih belum mengerti? Aku berencana untuk menyerahkan diri. Apa? Kamu bilang apa? Kamu menyusup di dekatku begitu lama. Mengumpulkan begitu banyak bukti kejahatanku. Alasanmu tidak menangkapku adalah untuk menjebak semua orang sekaligus, kan? Jadi, selain menyerahkan diri, apalagi yang bisa kulakukan? Bagus kalau kamu bisa berpikir seperti itu. Aku akan berusaha membantumu mendapatkan pengurangan hukuman. Besok siang jam 12, kafe di selatan kota. Ada sesuatu yang ingin bicarakan. Apa? Bukti yang bisa membantumu mendapatkan pengurangan hukuman akan kuberikan padamu. Katakan padaku berapa lama hukuman bisa dikurangi. Jika aku puas, aku akan memberimu lebih banyak. Ingat, hanya kamu yang boleh datang. Ini pesanan untukmu. Kamu tidak takut aku meracuninya? Langsung saja bicara. Kamu sama sekali tidak berniat menyerahkan diri, kan? Tetap saja kamu bisa mengetahuinya. Benar. Hanya ingin membunuhmu. Kematian Paman Fang benar-benar kecelakaan. Penting. Kamu adalah mata-mata.
Aku adalah preman. Aku membunuhmu. Bukankah itu hal yang wajar? Ayun. Dengarkan nasihatku. Menyerahlah. Ini memang jalanku. Kakak Yun, lari. Letakkan senjatamu. Shizong Yu. Pertanyaan terakhir. Apakah kamu pernah mencintaiku? Dia adalah priaku. Apakah itu terkait? Aku adalah dokter Islam kok. Biarkan aku mencoba. Minta maaf pada kakak Yun. Maaf. Kamu adalah tunanganku yang belum resmi. Bagaimana mungkin aku tidak peduli padamu? Ayu, apakah sulit menjawab pertanyaan ini? Kakak Yun. Jalan kita berbeda. Aku adalah seorang inspektur polisi. Tidak mungkin bagi kita. Tapi, aku sudah jatuh cinta padamu. Aku menyerahkan diri.